Baik, adapun pembahasannya yaitu yang pertama, pada masa Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang didirikan pada sekitar abad ke-13 yang lahir sebagai tonggak sejarah awal berdirinya kerajaan Islam di Indonesia pada saat itu. Kerajaan ini merupakan hasil dari proses Islamisasi daerah-daerah pantai yang dulu pernah disinggahi oleh para pedagang muslim asing sejak abad ke-7 Masehi sampai seterusnya. Menurut Ibnu Battuta, kerajaan ini sangat berperan dalam mengislamisasikan daerah Jawa dan Malaka. Adapun mazhab hukum Islam yang berkembang di Kerajaan Samudra Pasai pada saat itu adalah mazhab Imam Syafi'i yang kemudian dikenal hingga saat ini. Kemudian itu Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh merupakan kelanjutan dari Kerajaan Samudra Pasai yang pernah dijajah oleh bangsa Portugis pada sekitar tahun 1512 Masehi atau sekitar abad ke-14. Kerajaan ini terletak di Bandar Aceh Bengawan. Menurut sejarah pada tahun 1496 sampai 1903 Aceh telah memiliki banyak perkembangan, diantaranya yaitu yang pertama memiliki kemampuan dalam segi pengembangan pola dan sistem pendidikan militer, memiliki komitmen dalam menentang imperialisme bangsa Eropa, memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, memiliki kemampuan dalam hal diplomatik, dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan. Kerajaan Islam selanjutnya adalah Kerajaan Demak yang memiliki raja bernama Raden Patah dan telah memiliki kodi dalam kesultanan yang dijabat oleh Sunan Kalijaga. Setelah terkalahkan di bidang hukum, Kerajaan Demak kemudian mengambil inisiatif untuk menyusun himpunan undang-undang dan peraturan dalam hal pelaksanaan hukum yang dinamakan Salokantara yang kemudian dijadikan sebagai kitab hukum. Kemudian yaitu Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram merupakan kerajaan Islam di Pulau Jawa yang didirikan oleh Sutawijaya, kemudian digantikan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pada masa pemerintahan Sultan Agung inilah kemudian hukum Islam dimulai mengalami perkembangan setelah sebelumnya tidak terlalu berpengaruh di masa itu. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perubahan pada struktur tata hukum di Kerajaan Mataram yang mengadili permasalahan yang dianggap dapat mengancam keselamatan kerajaan. Pada masa pergantian kekuasaan dalam bidang pemerintahan Sultan Agung terjadi peperangan antara Kerajaan Mataram dengan VOC yang diakibatkan adanya pengaruh dari VOC yang berpusat di Batavia pada saat itu, yang kemudian dapat diselesaikan dengan diadakannya pembagian wilayah Mataram pada tahun 1755 menjadi dua bagian, yakni Kesultanan Ngayogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Kemudian yang kelima yaitu Kerajaan Cirebon. Cirebon merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa Barat. Tome Peres menyebutkan bahwa Islam sudah ada di Cirebon sekitar tahun 1470 sampai 1475 Masehi. Orang yang berhasil meningkatkan status Cirebon menjadi kerajaan yaitu Syarif Hidayat yang terkenal dengan Sunan Gunung Jati. Dialah pendiri Kerajaan Cirebon. Hukum Islam di Kerajaan Cirebon dapat berkembang dengan baik, terutama hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah kekeluargaan. Di bawah pengaruh dan kepemimpinan Fatahillah, seorang tokoh Wali Songo, hukum Islam di kerajaan ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan pengaruh hukum Islam yang sangat kuat, sehingga pada bidang hukum tertentu hukum ini mampu menggantikan kedudukan hukum Jawa kuno sebagai hukum asli yang diterapkan oleh penduduk setempat pada masa Kerajaan Cirebon tersebut. Kemudian yaitu Kerajaan Banten. Kerajaan Banten merupakan kerajaan Islam di Indonesia yang memiliki hubungan internasional dengan Kerajaan Aceh yang dijuluki Seram di Mekah dan Kerajaan Mughal yang berada di India. Banten pada saat itu dijadikan sebagai pusat pengiriman pengumpulan barang-barang dari luar negeri. Pada masa Sultan Abdul Fattah, Sultan Ageng Tirtayasa, para ulama dianggap memiliki pengaruh yang cukup besar dalam penerapan agama Islam dan hukumnya di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, pada masa ini sudah terdapat qadi yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum Islam seperti hudud dan bertanggung jawab pula dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan agama. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Kerajaan Banten dianggap sebagai kerajaan yang paling ketat dalam menerapkan hukum Islam, bahkan hukum potong tangan diberlakukan dalam kasus pencurian. Jika seorang mencuri maka akan dipotong tangan kanannya, jika ia mencuri lagi secara berturut-turut maka akan dipotong tangan kirinya. Kerajaan Tuban. Tuban merupakan kota yang terletak di utara Jawa Timur karena keadaan geografisnya, kemudian dijadikan pelabuhan yang kurang penting jika dibandingkan dengan Gresik. Meskipun demikian, diduga sejak zaman dahulu Tuban menjadi kedudukan penguasa yang kuat. Oleh karena itu, Tuban juga menjadi kota yang terkenal dan penting di daerah pantai utara Jawa Timur. Para ulama yang muncul di Tuban antara lain Raden Rahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Khotib Ngampel Surabaya. Sekitar abad 17 dan ke-18, kota Tuban dianggap tidak memiliki arti di bidang politik dan ekonomi. Namun demikian, kota Tuban masih dikenal sebagai tempat bermukim para ulama besar, antara lain Haji Ahmad Mustaqim, dan kemudian terdokumentasi di dalam tulisan Jawa yang dikenal dengan nama Serat Cabolet. 8. Kerajaan Ternate Tidore. Pada pemerintahan Raja Ternate yang ke-18 yaitu Sultan Zainal Abidin, hukum adat dan pemerintahan kerajaan berhasil diubahnya menjadi syariat Islam yang kemudian dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Dan pada saat pemerintahannya, Islam resmi sebagai agama di kerajaan Ternate. Sultan Zainal Abidin menjadi membentuk lembaga kerajaan sesuai dengan hukum Islam dengan melibatkan para ulama untuk bergabung di dalamnya, dan kemudian langkah-langkahnya tersebut diikuti oleh beberapa kerajaan lain yang ada di Maluku. Kerajaan Sulawesi. Pada tanggal 20 September 1605, Raja Tawal dan Raja Goa memeluk Islam, mengambil nama Sultan Abdullah Awal Islam dan Sultan Alauddin untuk mengislamkan Sulawesi Selatan. Sultan Alauddin mengeluarkan dekret pada 9 November 1607 menjadikan kerajaan Goa pusat Islamisasi Tiba Mubarik Dato Talu di Makassar, berperan penting dalam proses ini. Sultan Alauddin mengirim utusan dengan hadiah ke kerajaan-kerajaan tetangga yang mendukung Islamisasi. Perubahan sosial dan budaya di Sulawesi Selatan terjadi dengan masuknya Islam ke dalam sistem pangandakan atau pangandering, kitab undang-undang Bugis atau Makassar sebelum Islam. Kitab ini terdiri pas sendiri, yaitu ditambah satu lagi setelah Islam diterima. Meskipun ada di otonomi tugas antara urusan kerajaan dan keagamaan, keduanya saling mengisi. Syariat Islam tetap toleran dengan terhadap adat setempat. Contohnya, penerapan syariat Islam dalam undang-undang mencakup hukum perzinahan dan aturan terkait kawin lari. Sistem ini menciptakan ekonomi yang harmonis dan sejahtera antara masyarakat adat Bugis dan masyarakat Islam di Sulawesi Selatan. Selanjutnya, zaman penjajahan Belanda. Pada tahun 1760, VOC, sebuah organisasi yang merupakan gabungan perusahaan dagang Belanda Hindia Timur yang merapatkan kapal ke pelabuhan Banten, Jawa Barat pada tahun 1596 dengan tujuan untuk berdagang dan kemudian merubah untuk menguasai kepulauan-kepulauan Indonesia, kemudian menerima sebuah ringkasan kitab hukum untuk dijadikan
pegangan bagi pengadilan-pengadilan yang berada di wilayah kekuasaannya dalam mengatasi persengketaan di kalangan umat Islam. Kitab ini dikenal dengan nama Compendium Fraser, diterbitkan pada tanggal 25 Mei 1760, yaitu suatu ringkasan yang berisikan hukum perkawinan dan kewarisan Islam disusun oleh Dewi Fraser atas permintaan pemerintah VOC dan mendapatkan perbaikan dan penyempurnaan dari para penghulu dan ulama Islam. Keputusan pemerintah VOC untuk memperlakukan beberapa aspek dari hukum Islam ini disebabkan karena sebelumnya hukum Belanda yang diberlakukan di kota Jakarta dan sekitarnya tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pada zaman penjajahan Jepang, setelah Jenderal Terpurter menyatakan menyerahkan persyarat kepada militer Jepang di kawasan selatan pada tanggal 8 Maret 1942, segera pemerintah Jepang mengeluarkan berbagai peraturan. Salah satu di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 yang menegaskan bahwa gubernur pemerintah Jepang meneruskan segala kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah Hindia Belanda. Ketetapan baru tersebut tentu saja berimplikasi pada tetapnya posisi keberlakuan hukum Islam sebagaimana kondisi terakhir di masa pendudukan Belanda. Sejarah Tasri pasca kemerdekaan. Mungkin saja masa kemerdekaan 1945, meskipun pendudukan Jepang memberikan banyak pengalaman kepada para pemuka Islam Indonesia, namun pada akhirnya seiring dengan semakin lemahnya langkah strategis Jepang memenangkan perang yang kemudian membuat mereka membuka lebar jalan untuk kemerdekaan Indonesia, Jepang mulai mengubah arah kebijakannya. Mereka mulai melirik dan memberi dukungan kepada para tokoh-tokoh nasionalis Indonesia. Dalam hal ini, nampaknya Jepang lebih mempercayai kelompok nasionalis untuk memimpin Indonesia masa depan. Maka tidak mengherankan jika beberapa badan dan komite negara seperti Dewan Penasehat dan BPUPKI kemudian diserahkan kepada kubu nasionalis hingga Mei 1949. Komite yang terdiri dari 62 orang ini paling hanya 11 diantaranya yang mewakili kelompok Islam. Setelah Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945, atas usul Menteri Agama yang disetujui oleh Menteri Kehakiman, pemerintah menetapkan bahwasanya pengadilan agama diserahkan dari kekuasaan Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama dengan ketetapan Pemerintah Nomor 5 sampai dengan tanggal 25 Maret 1946. Terus masa kemerdekaan periode revolusi hingga keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1950. Selama hampir 5 tahun setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia memasuki masa-masa revolusi 1945 sampai dengan 1950, menyusul kekalahan Jepang oleh tentara-tentara sekutu Belanda ingin kembali menduduki kepulauan Nusantara. Dari beberapa pertempuran Belanda, berhasil menguasai beberapa wilayah Indonesia, di mana ia kemudian mendirikan negara-negara kecil yang dimaksudkan untuk membangun Republik Indonesia. Namun saat negara bagian RIS pada awal tahun 1950 hanya tersisa 3 negara saja. Hal yang patut dicatat di sini adalah terjadinya beberapa pemberontakan yang diantaranya memasakkan Islam, dan fase ini yang paling fenomenal adalah gerakan DITI yang dipelopori oleh Kartosuwirjo dari Jawa Barat. Era Orde Baru diawali sejak dikeluarkannya surat perintah 11 Maret Semar pada tahun 1966 yang menjadi dasar terjadi perubahan kekuasaan dari penguasa pemerintah Orde Lama Soekarno kepada penguasa pemerintah baru Soeharto. Pada awalnya pemerintahan Orde Baru diharapkan mampu memberikan perubahan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Bagi dinamika perkembangan hukum Islam di Indonesia, keinginan ini muncul setidaknya disebabkan oleh campur tangan yang cukup besar diberikan umat Islam pada menumbangkan rezim Orde Lama. Namun realitanya keinginan dan harapan umat Islam untuk mengembangkan dan merubah nilai-nilai hukum Islam ke dalam produk perundang-undangan pada masa ini mengalami hambatan yang cukup besar karena tidak sesuai dengan strategi perubahan penguasa pemerintahan Orde Baru. Pada masa ini, peran partai politik dioptimalkan, termasuk pembicaraan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan ideologi selain Pancasila ditabuhkan terutama ideologi-ideologi yang bersifat keagamaan. Sebelumnya, ketika Orde Baru lahir 1960-an, muncullah harapan dan berbagai kalangan dalam masyarakat dalam kehidupan yang lebih beradab. Dengan dihancurnya PKI dan Anderenbouw yang disertai trik dan berbagai kelompok politik